Selamat sore, kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian. Perkenankanlah kami, pelayan jemaat di gereja kita, untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Ibadah kita pada hari ini minggu pertama setelah Epifanias dengan tema Allah yang membebaskan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri kita. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu itu. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan Roh Kudus salik langit dan bumi. Amin. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai kami, agar iman kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang dipercaya memperoleh hidup yang kekal karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Firman Tuhan yang menjadi pendahuluan khotbah pada minggu kita yang hari ini, minggu pertama setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kita akan membacanya secara bergantian, dan pada ayat yang ke-12 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dirinya dinyatakan kepadaku dalam wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan
serta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersama-sama, di dalam Dia kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 460. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita ambil waktu saat teduh sejenak untuk memohon keampunan kepada Tuhan kita atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Saat teduh kita mulai. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kudus,
Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Karena Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami, terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang-orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian syukur kita atas pengampunan dosa kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat
kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru pada minggu yang pertama setelah Epifanias pada hari ini, yang tertulis dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tak merbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersertaku, dan surgalah yang harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 387, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Kurang semangat. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Iya, sudah 2024. Jangan semangatnya kalah dari tahun 2023. Firman Tuhan yang mengawali kita di minggu pertama tahun 2024 ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita, kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir.
Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Sampai di situ pembacaan teks firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema kita di minggu ini Allah yang membebaskan. Mungkin ada di antara kita yang pernah pergi ke sebuah lapas atau penjara, baik untuk sebuah penelitian, atau mungkin ada yang mau dikunjungi, atau pengen tahu bagaimana sih kehidupan orang-orang di dalam penjara. Kalaupun mungkin ada di antara kita yang belum pernah pergi ke sana, mungkin secara umum kita sudah tahu bagaimana gambaran orang yang hidup di sebuah penjara dan kenapa mereka bisa sampai di situ. Secara umum orang yang masuk ke penjara adalah orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran secara hukum. Lalu mereka dijatuhkan hukum sesuai dengan undang-undang di negara tersebut. Lalu mereka menjalankan masa hukuman di balik jeruji besi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pernah melakukan penelitian ke sebuah lapas anak, di mana di situ masih dari belasan tahun sampai puluhan tahun, artinya belum ada di situ yang berkeluarga. Bisa dikatakan itu lapas anak-anak muda. Lalu saya melihat kehidupan mereka, masa muda yang akhirnya tidak lagi cemerlang karena situasi yang harus mereka alami. Kalau kita melihat, kira-kira apa persamaan kita dengan orang-orang yang hidup dalam sebuah penjara? Dan apa perbedaan kita dengan mereka yang hidup di dalam penjara? Persamaan kita adalah kita masih sama-sama hidup, masih sama-sama bernapas, masih sama-sama bisa makan dan minum. Namun perbedaan yang paling menjadi patokan keberlanjutan hidup ini, apakah bahagia atau tidak, adalah mereka tidak bebas, tetapi kita bebas. Lalu kita diperhadapkan dengan kehidupan umat Israel 430 tahun lamanya mereka harus diperbudak, mereka harus mengalami penindasan-penindasan di Mesir. Adakah umur orang saat ini 430 tahun? Tidak ada lagi. Sudah hebat itu di atas 100 tahun. Itu pun hanya bisa kita temukan kalau di desa-desa. Karena kehidupan yang sehat, pola makan yang sehat, dan aktivitas yang terus berjalan. Sehingga tubuh ini sehat. Namun kalau kita sudah sampai di kota, umur 50 ke atas orang sudah masuk infus dan dirawat di rumah sakit. Kalau kita melihat kehidupan orang Israel ini, Bapak Ibu, tentu bukan waktu yang singkat, bahkan ini bisa dikatakan waktu yang cukup lama, 430 tahun. Mereka harus mengalami penindasan dan perbudakan. Saya rasa kalau kita melihat orang-orang yang ada di penjara itu hanya dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara, mereka sudah merasa itu sangat lama dan tidak lagi memiliki semangat hidup. Jadi secara manusia wajar kalau orang Israel sudah mulai lelah dengan keadaan mereka. Kita bisa melihat bahwa di ayat 8 dikatakan di situ bahwa mereka pada akhirnya
memasuki tahapan putus asa karena perbudakan yang berat yang harus mereka pikul di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu ketika kita flashback sebentar, bagaimana kita boleh diberkati Tuhan melewati tahun 2023. Tidak semua apa yang kita rencanakan di tahun itu boleh terrealisasi dengan baik. Bahkan mungkin ada yang di luar prediksi, sangat jauh dari prediksi yang sudah kita rencanakan. Dan itu memilukan hati kita, dan itu menyakitkan hati kita untuk bisa melewati tahun 2023. Bahkan cenderung ada orang yang hampir putus asa untuk memasuki tahun 2024. Saya sudah tidak punya semangat lagi. Aturannya saya menikah di tahun 2023, tapi akhirnya gagal menikah. Akhirnya aturannya saya memiliki anak di tahun 2023, tapi apalah daya saya harus keguguran. Seharusnya saya naik jabatan di tahun 2023, tapi apalah daya ada teman sekerja yang menikung saya dari belakang. Seharusnya saya wisuda tahun 2023, tapi apalah daya skripsi saya dipersulit oleh dosen pembimbing saya. Banyak prediksi-prediksi kita Bapak Ibu yang ternyata tidak terjalankan di tahun 2023. Tentu untuk melewati satu tahun itu, ketika ada kesedihan dan penderitaan bahkan kesusahan yang harus kita lewati, itu akan sangat terasa lama satu tahun itu. Sangat lama 2023. Tetapi apa yang mau kita lihat? Ternyata penyertaan Tuhan begitu baik yang menyertai kita bisa sampai di tahun 2024 ini. Kalau katanya hidup orang Kristen itu adalah hidup yang selalu terberkati, kita juga jangan keliru. Bisa-bisa saja secara tidak sadar kita menghambat berkat di dalam kehidupan kita. Berkat itu bisa terhambat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian kalau kita memasuki fase putus asa. Keputusasaan adalah tanda orang yang hanya mengatakan saya orang beriman, tapi dia tidak memperlihatkan imannya secara benar. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi pada umat Israel. Ternyata mereka putus asa dan tidak percaya dengan apa yang diperintahkan kepada Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tahun 2024 ini kita diingatkan bagaimana pengutusan Musa. Ketika Musa diutus, dia tidak langsung menerima pengutusan daripada Allah. Dia sempat ragu dan khawatir bahwa dia tidak bisa dan tidak mampu untuk diutus Allah memimpin dan membawa umat Israel. Dan ini bisa jadi terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa saja di tahun 2024 ini kita diutus, baik kita diutus dalam dunia kerja kita, baik kita diutus untuk membangun sebuah rumah tangga, baik kita diutus bisa menjadi orang tua di 2024 ini. Banyak mungkin yang diantara kita ragu dengan pengutusan yang diberikan kepada kita. Maka yang harus kita ingat adalah belajar dari perjalanan kehidupan umat Israel. Jangan pesimis, tetapi tetaplah optimis. Karena orang-orang pesimis itu adalah orang-orang yang sudah mendekati keputusasaan. Kemudian tetaplah setia. Setialah dalam proses. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh tanpa disirami hujan dan diberikan panas dari matahari. Dia harus menerima hujan yang begitu banyak, air yang begitu banyak, berlebih. Dan dia harus menerima panas dari cahaya matahari untuk bisa bertumbuh.
maka kita juga harus setia dalam proses untuk suatu pertumbuhan yang positif. Kemudian mari kita belajar dari Nabi Yeremia yang menuliskan di Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Dan Allah selalu menyediakan bagi orang yang setia dan percaya masa depan yang penuh harapan. Tentu di tahun 2024 ini banyak rencana-rencana yang sudah kita rencanakan. Tetapi mari kita mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kalau di luar dari rencana dan yang sudah kita prediksikan, jangan tawar hati dan jangan menganggap bahwa Allah tidak berada di pihak kita. Tetapi dengan pernyataan Allah melalui Yesus Kristus, Dia sudah membebaskan kita dari beragam dosa dan pelanggaran kita. Maka itu wujud dari sukacita kita bahwa Allah itu memang hebat. Kenapa Dia harus berulang kali mengatakan di teks dan perikop ini, akulah Tuhan Allahmu, bukan karena Dia tidak diakui, bukan. Tetapi Dia ingin menyatakan bahwa Dialah yang memang hebat, bahwa Dialah yang memang perkasa. Dia yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dia yang membebaskan kita dari segala penderitaan kita. Maka tahun 2024 tidak bisa kita katakan bukan tahun yang tanpa kesusahan dan penderitaan. Tetapi satu yang pasti bahwa tahun 2024 Tuhan akan menepati janjinya bagi kita sesuai dengan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, di mana melalui kebaikan Tuhan yang luar biasa, kami boleh memasuki tahun 2024 ini Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah-Mu ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Biarlah tahun 2023 yang telah kami lewati menjadi pembelajaran yang berharga di dalam kehidupan kami di tahun 2024 ini. Banyak rencana-rencana kami Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa rencana Allah di dalam kehidupan kami mungkin berbeda dengan apa yang kami rencanakan. Tetapi yang kami yakini adalah rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Biarlah kami tetap setia dalam proses kehidupan ini, belajar dari umat Israel. Jauhkan kami dari keputusasaan, jauhkan kami dari kelemahan, sehingga kami tetap memiliki semangat, kami tetap memiliki sukacita dan pengharapan. Karena kami yakin hanya di dalam Tuhan pengharapan masa depan yang cerah sungguh ada. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai dan membimbing kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga mendoakan saudara-saudari kami di tempat ini yang dalam pendidikan mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pendidikannya. Tuhan berkati mereka terkhusus yang merantau, yang harus meninggalkan keluarganya untuk menjalankan pendidikan di kota Medan ini Tuhan. Biarlah melalui penyertaan Tuhan, Tuhan boleh berkati mereka, terkhusus keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Begitu juga Tuhan, keluarga mereka yang jauh daripada mereka, berkati, tambah-tambahkan rezeki kepada mereka Tuhan, agar setiap keperluan mereka dalam pendidikannya boleh tercukupi dengan baik. Kami juga doakan saudara-saudari kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan ke kota Medan ini Tuhan. Kiranya Tuhan tunjukkan jalan, mudahkan Tuhan peluang untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga Tuhan dia boleh bekerja dengan baik di kota Medan ini dan menjadi berkat bagi sekitarnya. Kami tak henti-hentinya juga mendoakan gerejamu ini, gereja GKPI Padang Bulan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami
secara khusus para pelayan Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, satu visi dan misi untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu ini, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, inilah kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 2 dan 3. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita, tertulis dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita memberikan persembahan kita.
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ialah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.